Oke, kembali lagi bersama gue Aldo di Detektif Aldo, dan kali ini kita kembali lagi di segmen Aku Tolol, dan gue mau ngebahas satu acara TV yang adalah Bedah Rumah. Tapi bercanda ya, karena maksud gue memang Bedah Rumah, tapi memang ini adalah versi dari OG-nya nih, originalnya. Versi baratnya yang tayang di stasiun TV MTV di tahun 2000-an. Nah, kalau dulu gue sempet bikin juga video soal acara MTV Be My Right yang ternyata scam dan sebenarnya ngerugiin banyak kontestannya gitu ya. Pada pembahasan kali ini ternyata yang bisa dibilang dirugikan atau dibohongin itu justru memang bukan kontestannya, tapi kita sendiri yang kena scam, yang adalah penonton dari acara ini. Ya kan? Karena kalau yang dulu ditipu dan dikasih janji manis buat dimodif mobilnya gitu kan, tapi ternyata malah dirusak, itu kan adalah kontestan yang memang sebenarnya orang biasa beneran gitu. Tapi di acara MTV Cribs ini kan sebenarnya nggak ada kontestannya, tapi lebih ke bintang tamu dari acara itu sendiri. Nah, kebohongannya apa? Kurang lebih sih masalahnya itu berkutat di bagian selebriti yang laganya udah selangit. Tapi ternyata apa yang mereka tunjukin adalah sewaan, barang rental, atau bahkan ada yang minjem juga. Bahkan sekelas sampai 50 Cent pun itu ngelakuin hal yang sama. Agak kurang nyangka sih sebenarnya seorang 50 Cent ternyata ngebohong juga. I lost myself. I waited still. Oke, welcome to my crib, anjay. Sebuah tagline yang selalu muncul waktu kameramen MTV Cribs itu dibukain pintu sama bintang tamu yang punya rumah gedong di acara tersebut. Hello, I'm Bam Margera and welcome to my crib. Tapi sebelum masuk MTV Cribs-nya, gue coba jelasin dulu tentang MTV keseluruhan itu seperti apa dan kenapa bisa ada yang namanya acara kayak MTV Cribs di masa itu. Karena semakin hari kayaknya gue harus makin merelatekan konten gue dengan penonton baru yang secara data banyak juga emang muda-muda. Jadi kalau gue langsung ngomongin topik-topik lawas kayak MTV Cribs kayak gini, takutnya memang mungkin ada dari lu pada yang gak nangkep gue tuh ngomongin apaan, dan mungkin bahkan gak tahu ada yang namanya MTV pada saat itu yang hits banget. Nah, jadi kalau kita ngomongin MTV dengan acara-acara reality show-nya itu semua nggak langsung muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang namanya market ataupun penontonnya. Jadi kalau ngomongin MTV, buat lu pada yang mungkin umurnya masih di bawah gua atau bahkan nggak pernah denger nama stasiun TV yang satu ini, MTV itu singkatannya adalah Music Television, alias stasiun TV yang nyetelin musik artis-artis pada masa emasnya, yang ada di sekitar tahun 90 sampai 2000-an awal. Nah, tapi pada tahun 2000-an awal, dari yang tadinya full sebagai channel music yang isinya kontennya juga musik semua, di saat itu mulai ada shifting untuk lebih melebarkan sayap mereka lagi, yang acaranya adalah dengan bikin reality show seperti yang kita sekarang itu tahu. Yang mungkin dua acara terbesarnya itu adalah MTV Cribs dan juga MTV Be My Right, yang udah sempet gue bahas juga. Nah, mungkin mayoritas dari kalian lebih familiar sama acara Be My Right, karena termasuk gue juga lebih demen nontonin Be My Right zaman dulu ya, kalau misalnya dibandingkan dengan MTV Cribs ini. Dan satu-satunya faktor yang bikin acara Be My Right itu jadi lebih dekat dengan gua dan lu gitu ya, adalah karena dia ada versi Indonesianya yang diperankan oleh Aldi Taher, pemeran dari Bisikan Jenazah gitu ya, sang director gitu. Cari sesuatu yang baru. Tapi bercanda ya, karena ya kalau ngomongin versi Indonesianya sebenarnya ya kenapa bisa lebih relate, karena ujungnya jadi viral karena memang cuma satu episode doang yang memang memodifikasi Kijang Kotak jadi Gonjreng. Yang pada masa itu Kijang Kotak kayak udah cukup klasik juga di tahun-tahun Be My Right Indonesia episode pertama itu, dan satu-satunya. Tapi jangan salah, karena walaupun di Indonesia itu MTV Cribs ini nggak sebegitu meledaknya, tapi kalau kita lihat ke zaman sekarang di 4-5 tahun ke belakang, sebenarnya konsep MTV Cribs ini sudah diimplementasikan sama banyak kreator dan sebenarnya sukses-sukses aja. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah revamp dari MTV Cribs yang diimplementasikan sama banyak kreator-kreator di YouTube ataupun di TV bahkan. Yang tentunya adalah konten-konten seperti gerebek rumah gitu kan ya. Kayak bisa dibilang kayak ngajak artis atau buka-buka rumah artis gitu bisa dibilang. Karena walaupun namanya tidak specifically mungkin kayak bedah rumah atau house surgery gitu ya, tapi konsepnya tuh kurang lebih sama, yaitu ada syuting ke rumah gedong-gedong gitu. Dimana rumah-rumah gedong ini dimiliki sama orang-orang ternama atau artis-artis gede yang mau disambangi sama yang punya acara. Yang kalau pada konteks ini, di video kali ini adalah MTV-nya sendiri yang nyamperin ke rumah artis-artis. Tapi kalau kita lihat ke acara-acara bedah rumah zaman sekarang, yang ada di Indo, kan ada hostnya ya.
Nah kalau zaman dulu pas lagi MTV Cribs ini tuh nggak ada penampakan hostnya. Yang in frame langsung di kamera itu cuman sekedar artisnya yang lagi dikunjungin. Dan mereka ngejelasin sendiri di rumah mereka itu ada apa, di rumah mereka itu bangunannya kayak gimana. Dan pokoknya mereka udah di briefing buat ngejelasin ini itunya. Udah ada storyline-nya lah bisa dibilang. Jadi tinggal ngomong sendiri aja ke kamera tanpa ada hostnya sama sekali. Ini bukan bedah rumah yang ngebenerin rumah ya, tapi lebih kepada ngasih lihat rumah orang-orang kaya gitu, artis-artis Hollywood gitu. Nah sebenarnya konsep tujuan dari acara ini tuh apa? Sebenarnya ya untuk memperlihatkan persona selebriti yang lagi dikunjungi melalui rumahnya. Ngasih lihat isi rumah mereka itu kayak apa, dan intinya untuk lebih mendekatkan si penonton sama si selebriti yang mungkin lebih santai dan gak se-acting kalau kayak lagi di acara TV atau di film. Karena kan yang rumahnya dikunjungin ini biasanya dari mulai musisi, aktor-aktor Hollywood, penyanyi, rapper, dan pokoknya tuh kayak orang-orang keren yang ada di industri hiburan barat yang lu sering lihat muka-mukanya di TV, di bioskop gitu. Karena kalau lagi di rumah kan pembawaannya tentunya pasti lebih santai aja. Mereka juga kebanyakan pakai baju rumah yang santai aja dan bisa dibilang tuh lancai banget lah kalau bahasa Cinanya gitu. Dan ya pokoknya ngasih sisi santai dari si selebriti lah. Yang permaksudannya adalah untuk bikin penonton tuh lebih relate sama kehidupan personal sehari-harinya si selebriti. Nah, acara ini itu mengudara di tanggal 20 September tahun 2000 untuk pertama kalinya. Yang di season saat itu mereka mendatangi yang namanya banyak selebriti Hollywood seperti Snoop Dogg, Busta Rhymes, Colby Caleb, dan juga selebriti-selebriti yang memang lagi ngetop pada tahun 2000-an awal. Dan di season pertamanya ini mungkin di masa itu kita emang beneran bisa ngelihat sisi lain para selebriti yang lebih chill dan lebih real. Karena zaman dulu kan belum ada sosmed dan story-story Instagram gitu kan. Jadi penonton-penontonnya pun enjoy sama apa yang mereka lihat di TV. Karena nggak ada lagi media yang nunjukin sisi itu pada masanya, nggak ada sosial media. Jadi MTV Cribs salah satu tayangan yang bisa ngasih lihat sisi lain dari para selebriti. Lalu lanjut ke season-season selanjutnya, mulai banyak selebriti terutama rapper kulit hitam yang jadi sasaran bedah rumahnya MTV pada kala itu. Walaupun artis-artis lain juga tetap ada ya, tapi di season-season berikutnya itu udah mulai banyak banget rapper yang dikunjungin sama MTV. Dari mulai Exhibit yang adalah hostnya P. Myra, terus ada Ice-T, ada 50 Cent, dan lain-lain. Dan pada masa itu, para penonton juga jadi tahu sisi lain dari si artis yang lebih santai dan chill ini. Dan terlebih lagi, para penonton juga jadi merasa wah banget gitu terhadap harta artis-artis tersebut yang memang terlihat sangat out of reach banget dan terlihat sangat-sangat mewah gitu rumahnya dan nggak masuk akal rumah-rumahnya. Secara yang datengin aja itu ada Kim Kardashian, bahkan ada Beyonce, ada Usher, ada Mariah Carey. Bahkan gitu ya. Jadi gak heran kalau mereka-mereka ini ya memang punya rumah gedung yang gede banget, mewah banget dan gak masuk akal gitu kerennya karena duit mereka ceritanya kan banyak banget. Bahkan kalau kita kerja 20 tahun belum tentu kita bisa beli mansion-mansion ini gitu. Nah sebenarnya sampai sini pun gak ada masalah. Orang emang acara TV mah nyari rating dengan cara apapun. Dari mulai ada gimmick-gimmicknya, memerin harta kayak gini gitu kan. Atau apapun lah buat menarik para penonton untuk terus nonton MTV Cribs gitu. Membuat lu berimajinasi kalau lu kaya raya tuh kayak apa gitu. Dan pada acara yang satu ini rasanya mungkin kita sebagai penonton awam atau yang at least pernah dengar konsep acaranya. Kayaknya mayoritas dari kita bakal merasa kalau acara kayak gini itu minim gimmick dan real-real aja gitu bisa dibilang. Karena ya namanya juga cuman masuk ke dalam rumah gitu. Apalagi mereka juga bisa dibilang konsepnya itu kayak tanpa skrip yang aneh-aneh. Storyline-nya juga nggak ada yang drama ini itunya gitu. Dan ya kalau ngomongin secara plot acaranya pun, di pikiran kita pasti apa sih emangnya yang bisa dijadikan gimmick di acara beda-beda rumah kayak gini. Dan apa yang dipalsukan dari acara seperti ini? Oh, acaranya simple banget gitu. Cuman dateng, keliling rumah, ngasih lihat kamar, ngasih lihat WC, kamar pembantu mungkin gitu kan, taman gitu. Dan si selebriti juga ngomong sendiri, kagak ada yang ngajakin dia ngomong. Jadi menurut gua harusnya simple, no drama, dan tidak ada tipu-tipu harusnya. Tapi pada kenyataannya, bertahun-tahun kemudian mulai tercium bau amis dari ikan asin yang ada di balik layar acara MTV Cribs ini. Jadi kalau ngomongin apa yang bikin acara ini jadi cukup dibenci sama banyak orang, semuanya ini bermula waktu episode mentionnya rapper Ja Rule yang ketahuan nyewa, lo bayangin mentionnya. Lo bayangin ya, seorang rapper kulit hitam yang biasanya giginya pakai berlian, itu belaga keren banget di video. Bisa dengan lugas dan lancar menjelaskan setiap sudut mention dia ini yang gede banget dan mewah banget di Miami, Florida bahkan. Jadi di episode ini bisa kelihatan bahwa mentionnya itu emang udah gak masuk akal lah mewahnya. Lu bisa lihat di video ini. Ada kolam renangnya, luas banget juga. Dan ternyata ya, rumah itu ketahuan nyewa, lu bayangin. Nah kenapa bisa ketahuan nyewa? Jadi yang bikin dia ketahuan itu adalah satu gugatan hukum terhadap dia yang cukup memang tidak disangka-sangka gugatannya apaan. Jadi ceritanya nih ya,
si Jarul ini tuh nyewa mansion super mewah ini selama 4 hari. Jadi ngaku juga kalau mansionnya ini bakal ditinggalin sama 8 orang dewasa ke orang yang disewanya gitu tentunya, yang punya rumahnya. Dan di situ juga dia bilang bahwa mansion mewahnya ini bakal dia pakai untuk sekedar rumah pribadi tanpa ada pesta yang bikin bising tetangga dan gak akan dijadikan tempat syuting juga. Tapi perjanjiannya itu sama sekali dia putar balikin dan dia langgar semua. Karena semasa dia syuting MTV Cribs di sana, itu kan sebenarnya udah ngelanggar perjanjian soal nggak akan dipakai syuting. Udah gitu di sana juga dia bawa 600 orang. Dari perjanjiannya cuman maksimal 8 orang. Ini 600 mau ngapain maksud gua ya? Dan di sisi lain juga dia merusak properti tersebut dari mulai ada temboknya bolong, perabotannya ada yang rusak, dan bahkan di sana juga terdapat bekas alat kontrasepsi dan jarum suntik di mana-mana. Gak perlu tahu jarum suntiknya buat apa, tentunya bukan donor darah ya. Jadi lu bayangin seberapa stres dan marahnya orang yang menyewakan mansion mewah itu ke si Jarul ini. Dan akhirnya dari yang tadinya biaya sewanya cuma 46.000 US dollar atau mungkin sekitar 800 jutaan, jumlah uang denda yang digugat sama si pemilik mansion itu kepada si Jarul itu akhirnya mencapai lebih dari 1 juta dolar. Dan itu ditunjukkan ke pihak MTV dan juga si Jarul secara pribadi. Gila banget kan? Nyewa rumah lo bayangin. Lalu kalau kita ngomongin selebriti yang mungkin lebih familiar namanya sama kita-kita semua. Ada juga episode sama 50 Cent yang cukup pecah juga ini si Om 50 ini yang udah nge-rap lagi karena kalah album sama Kanye West gitu ya. Nah kenapa pecah? Ya karena dia dengan pedenya menunjukkan mansionnya yang mewah banget. Punya 19 kamar tidur lu bayangin. Itu pemain bola sama cadangan itu. Luasnya itu 17,6 hektar. Gila. Ada rusanya pasti kayak Istana Bogor gitu kan. Ada 35 kamar mandi loh bayangin. Lebih banyak dari kamar utamanya maksud gue. Ini mau ngapain dia? Mau lomba nyuci apa gimana? Dan ada lapangan indoornya. Ada bioskop mininya. Dan bahkan ada nightclub pribadinya sendiri. Anda bayangkan gitu. Tapi part di mana si Om 50 ini bohong itu bukan di bagian mansionnya. Karena itu emang punya dia beneran. Tapi ada di bagian kebohongannya itu ada di bagian 4 mobil Ferrari langka yang dia bilang lu gak akan pernah nemuin lagi mobil-mobil ini dimanapun, kata dia. Watching Cribs because everybody ain't got these, you know what I mean? Karena yang ada gue sewa, katanya gitu kan. Yang ternyata memang itu mobil 4 Ferrari yang langka banget itu kata dia. Itu adalah mobil pinjeman alias rental. Taunya dari mana? Sebenarnya udah cukup banyak rumor yang beredar yang bilang kalau di setiap Ferrari-nya itu ada stiker angka di kaca depannya. Yang nunjukin kalau itu tuh mobil sewaan. 50 Cent aja bohong gitu kan. Masalah Ferrari doang. Sebenarnya tanpa Ferrari kalau dia mau taruh Avanza, dia taruh Brio. Tapi kalau mentionnya kayak gitu nggak ada masalah. Berarti dia low profile orangnya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin yang paling gongnya itu adalah waktu di tahun 2015. Dia sempat mengajukan kebangkrutan ke pengadilan. Yang dia di saat itu tuh punya hutang katanya 28 juta dolar. Dan di file pengajuannya itu dia mengaku bahwa those cars were rented. Alias mobil-mobilnya itu memang cuma mobil rental doang. Dan selain itu juga masih ada yang menurut gue juga cukup pecah. Selain 50 Cent yang akhirnya juga ngaku bangkrut dan ngakuin mobilnya tuh sewaan. Ini adalah episode yang dimana ada penyanyi pop yang bernama Jojo pada tahun 2005. Ya ini bukan Joshua Suherman, ini Jojo. Dan tanpa rumor atau apapun, yang episode kali ini tuh dia akui sendiri 18 tahun kemudian di salah satu podcast yang bernama My Mom's Basement, di mana dia ngaku kalau yang saat itu ditunjukkan ke MTV Cribs adalah rumah punya omnya. Dan yang lebih ironis lagi adalah di saat itu yang jadi gongnya adalah fakta bahwa si Jojo ini sebenarnya lagi homeless di tahun tersebut, lu bayangin. Dan dia sama ibunya itu luntang-lantung dan biasanya tinggal dari hotel ke hotel. Dan alasan kenapa dia terima job itu juga buat sekedar exposure dan traffic doang. Lu bayangin orang bener-bener lagi homeless, kagak punya rumah nih ya, tapi bisa-bisanya nge-host MTV Cribs dan pura-pura punya rumah. Lu bayangin hati lu sepedih apa gitu. Lagi homeless tiba-tiba home tour gitu kan. Oh, that wasn't your house? No. Wow, is that a bombshell? Is that going to blow people's minds right now? Tapi setelah beberapa kasus yang tadi gue ceritain, menurut gue yang paling puncak komedi masalah MTV Cribs ini adalah waktu di episodenya rapper bernama Redman. Ini episode benar-benar puncak komedi. Karena yang ditunjukin di episode itu benar-benar kebalikan dari MTV Cribs biasanya yang nunjukin kemewahan,
mansion gedung segede lapangan bola, dan pernak-pernik mewah yang selebriti Hollywood biasanya punya. Karena di episodenya si Redman ini, itu dia benar-benar nunjukin rumahnya yang berantakan banget. Dan spesifikasi rumah yang ditunjukin itu juga benar-benar sederhana dan simple banget. 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 home studio, harganya 35 juta, deket Green Lake Sunter. Jadi agak mirip-mirip sama spesifikasi di Sunter gitu ya. Dan waktu ditayangin pun itu isi rumahnya benar-benar berantakan banget, sampahnya di mana-mana, barang-barangnya tuh numpuk di mana-mana, dan bahkan ada sepupunya si Redman ini yang lagi tidur di lantai nggak pakai kasur, chaos banget pokoknya. Dan bahkan tempat dia nyimpen duit cash aja ada di kotak dus sepatu yang udah nggak kepake. Jadi benar-benar kayak di warung. Tapi memang yang paling gernya itu adalah waktu dia nunjukin pintu depan rumah dia. Yang kalau ada tamu mau ngebel rumahnya itu harus nempelin 2 kabel yang benar-benar ngegantung tanpa ada pengaman apa-apa. Ini jadi mengingatkan gue pada episode Warkop ya. Next time y'all need to find me, just rub these 2 wires for the doorbell. I know it don't work. You ain't gotta knock. It works. Yang tiba-tiba kesetrum itu ya. Kan rumah sebenarnya bisa konslet ya, bisa kebakaran gitu kalau misalnya salah nyambungin kabel gitu. Dan ternyata semua itu juga dia beberin di interview sama DJ Flat TV. Yang dimana dia menyebutkan bahwa tim dari MTV Cribs-nya itu minta dia buat nyewa rumah mansion. Nah nih ini kunci dari kasus ini. Dimana dia tuh disuruh nyewa rumah mansion. Pengen ngeliatin ini itu yang bisa dikatakan gemerlap lah ya. Representasi Hollywood gitu. Tapi kata dia gak mau. Fuck it. Gue mau ngeliatin rumah gue yang beneran. Dan jadilah episode MTV Cribs yang menurut gue terlucu. Tapi yang paling real sejauh ini. Dan paling kocak gitu. Karena lo harus menyambungkan kabel. Menurut gue itu justru adalah rocket science dibalik rumahnya Redman gitu. Jadi lo bisa bayangkan skenario tersederhana ya, sebuah reality show acara di mana hanya menunjukkan rumah lo sendiri. Yang dimana kadang kita berekspektasi bahwa semua aktor dan aktris, penyanyi, apalagi rapper kulit hitam di Amerika tuh pasti punya mansion yang gede-gede banget, rumah-rumah yang mewah banget. Tapi ternyata banyak juga yang lagi struggling, gak punya rumah ya kan, bahkan rumahnya hancur-hancuran, lagi miskin, lagi punya hutang, bahkan 50 Cent aja bilang dia ngutang sampai dia ngakuin Ferrarinya itu memang sewaan gitu. Jadi banyak banget hal yang terjadi sebenarnya di balik gemerlapnya Hollywood, dan itu gak pernah mau disampaikan sama MTV. Gitu, nggak pernah mau disampaikan sama reality show supaya terus menjual yang namanya American Dream dan mungkin membuat banyak anak-anak muda untuk terus bermimpi menjadi aktor dan aktris Hollywood dengan cara-cara yang wadidaw, karena lu udah sering lihat segitu banyaknya skandal-skandal yang terjadi di dunia Hollywood. Dan tentunya ini tidak terlepas dari apapun yang terjadi sama konten-konten yang modelnya kayak gini, karena apapun yang lu lihat di layar kaca lu itu belum tentu beneran kejadian. Jadi tidak perlu Anda merasa rendah hati dan rendah diri. Rendah hati sih perlu ya. Rendah diri yang tidak boleh. Karena menurut gue kadang-kadang kita kalau lihat rumah-rumah gede gitu ya, kadang kita berpikir ya, kita udah kerja mungkin belasan tahun, ada yang udah puluhan tahun, udah kerja keras sih kan, menerjang macet, naik transportasi umum, udah dimaki-maki sama bos lu gitu tiap hari, sikut-sikutan gitu kan, tapi gak kaya-kaya sekaya mereka yang mungkin baru 1-2 tahun meniti karir tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Karena belum tentu semuanya itu benar. Jadi semua orang punya porsinya, semuanya punya kehidupan masing-masing. Jadi gue rasa sih apa yang lu punya sekarang sih mending disyukurin aja ya. Daripada lu Redman, at least rumah lu belnya gak perlu dicolok dulu gitu, gak perlu dipasang dulu kabelnya, karena bisa ketok pintu aja mungkin kalau emang perlu gitu ya ada belnya ya. Tapi itu dia adalah MTV Cribs, dan ya itu dia sebenarnya banyak hal-hal yang akhirnya membuat MTV juga akhirnya sekarang jadi goodbye ya, karena memang banyak settingan-settingan yang akhirnya sekarang kita tuh gak bisa terima, karena penonton-penonton sekarang pengennya tuh yang real aja, karena gampang banget mengulik fakta-fakta di balik apa yang terjadi di internet sekarang ini. Netizen tuh jago banget mengulik segalanya gitu. Jadi ya, itu yang terjadi sama MTV Cribs dan acaranya. MTV Pimaret punya skandal, MTV Cribs punya skandal, dan tentunya kita akan lihat lagi lah banyak sebenarnya skandal-skandal yang ada di acara-acara TV, bahkan stasiun TV-nya itu sendiri. So, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Silakan berkomentar kira-kira apakah lu adalah para penonton MTV Cribs back at 2000-an ya, 2000-an. Lu bisa komen episode mana yang membuat lu paling terkesima gitu ya. Kalau gue sih gak ada, paling Mariah Carey aja, itu pun karena dia masih seksi pada saat itu ya. Jadi gue sebenarnya lebih kelihat Mariah Carey-nya gitu. Sampai jumpa semuanya di video-video selanjutnya. Aku tolol selanjutnya biar kita semakin cerdas dan tidak tolol lagi tahun depan. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo_santosa. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still.
a glimmer to arrive.